Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Murti Saputra. Saya merupakan dosen dari Prodi S1 Manajemen STII Pembangunan Tanjung Pinang. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian yang saya miliki, yaitu ilmu manajemen, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah hubungan industrial dan hukum perburuhan. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian yang hendak dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Di antaranya, 1. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan industrial dan hukum perburuhan. 2. Mahasiswa mampu mengenali konflik kepentingan pengusaha pekerja. 3. Mahasiswa mampu membuat program penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan untuk memperdalam mata kuliah ini, mahasiswa diminta untuk mengikuti persidangan penyelesaian hubungan industrial pada pengadilan negeri, yang akan dibuatkan sebuah laporan yang persidangan dari awal hingga diputuskan perkara pada pengadilan penyelesaian hubungan industrial. Dan juga mahasiswa diharapkan mengetahui penyelesaian di luar pengadilan, baik secara bipartit dan tripartit. Kemudian untuk mencapai tujuan perkuliahan, saya menggunakan referensi diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, serta buku Hubungan Industrial. Kemudian perkuliahan dilakukan secara tatap muka dalam kelas, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya berupa PPT dan makalah, dan diskusi tanya jawab, di mana mahasiswa menyajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, dan selanjutnya akan dibuatkan kesimpulan atas perkuliahan pada hari itu. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 1. Tugas individu, 2. Tugas kelompok, 3. Kuis, 4. Ujian tengah semester, dan terakhir 5. Ujian akhir semester. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini bisa memahami lebih dekat tentang hubungan industrial dan hukum perburuhan. Dan berikut ini adalah salah satu cuplikan mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan dapat dilihat oleh kita semua dan dapat diikuti dengan baik. Saya tutup dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, malam ini kita akan membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum memasuki materi ini, saya akan mereview kembali apakah ada yang bisa mereview
mata kuliah kemarin atau materi kemarin? Ya, oke. Siti, Nur Aziza, coba dari kemarin itu membahas tentang hubungan industrial Pancasila. Ya. Jadi kita mulai dari sejarah hubungan industrial Pancasila itu ini mengacu kepada prinsip-prinsip Pancasila yang diterapkan dalam bentuk hubungan industrial pekerja dan pengusaha di Indonesia. Nah, ini dimulai pada masa Soekarno, pemerintahan Soekarno, di mana Pancasila itu merupakan aspek kehidupan bagi seluruh aspek kehidupan termasuk industri. Nah, setelah itu ada pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu terjadi sebuah tantangan karena kebebasan asosiasi pekerja itu dibatasi. Lalu masuk ke tahap masa reformasi, ini udah mulai ada peningkatan karena pada saat itu udah bebas berserikat. Lalu perlindungan hak-hak pekerja itu udah sesuai dengan Pancasila, yaitu adil dan makmur, masyarakat adil dan makmur. Lalu ada beberapa tujuan dari hubungan industrial Pancasila. Yang pertama itu menyukseskan pembangunan sesuai dengan cita-cita Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dan kedua yaitu ikut serta dalam melakukan ketertiban dunia. Yang ketiga yaitu menciptakan ketenangan, ketertiban sosial. Yang keempat terakhir itu menciptakan kesejahteraan pekerja. Nah, landasan dalam hubungan industrial Pancasila yang pertama itu landasan ideologi kita Pancasila. Yang kedua landasan hukum atau konstitusional. Lalu ada landasan struktural dan TAP MPR nomor 11 dan landasan operasional. Lalu ada landasan hubungan industrial. Lalu ada konflik antara pekerja dan pengusaha dengan hubungan industri Pancasila. Yang pertama itu ada namanya lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. Lalu yang kedua ada KKB, ini kesepakatan kerja bersama. Lalu yang ketiga ada lembaga penyelesaian selisih. Terus ada keempat yaitu undang-undang dan ketenagakerjaan. Terakhir itu pendidikan hubungan industrial. Lalu ada masalah-masalah yang perlu diatasi dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu tentang pengupahan. Ketika perusahaan melakukan pengupahan yang kurang baik, ini bisa menjadi sumber perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Dan kedua yaitu pemogokan ini bisa memberikan dampak negatif ke berbagai pihak, mulai dari pekerja, lalu pengusaha, begitupun di masyarakat. Maka dari itu pemogokan ini harus dihindari. Dan dari tadi kita udah ngomongin tentang hubungan industrial. Tentunya kita harus mengetahui pengertian hubungan industrial itu apa. Nah, hubungan industrial ini hubungan antara tiga nih pelaku, pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang berdasarkan nilai merupakan manifesti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian bangsa dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ini seperti itu, Pak. Terima kasih Nur Aziza atas reviewnya tentang perkuliahan kemarin. Untuk itu saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan.
pendapat itu satu. Pasal 1 sampai 5 tentang ketentuan umum, definisi dan ruang lingkup secara umum. Bab 2 pasal 6 sampai 54 tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau penyelesaian tripartit, konsultasi, mediasi dan arbitrase. Kemudian bab 3 pasal 55 sampai 80 tentang pengadilan hubungan industrial atau ruang lingkup PHI, hakim panitera pengganti PHI secara umum. Kemudian bab 4 pasal 81 sampai 115 tentang penyelesaian perselisihan melalui PHI atau hukuman cara dalam PHI, pengambilan putusan dan upaya hukum kasasi. Kemudian bab 5 pasal 116 sampai 122 tentang sanksi administrasi dan ketentuan pidana bagi mediator, penitera, konsilator, atau arbiter. Kemudian selanjutnya bab 6 pasal 1 dan 3 tentang ketentuan lain-lain. Bab 7 pasal 1 dan 2 tentang ketentuan peralihan. Dan pasal 125 sampai 126 tentang ketentuan penuntut tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyelesaian perselisihan perhubungan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI dalam Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan hubungan industrial sendiri merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan keputusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan Kak Nurajita. Baiklah, materi selanjutnya tentang alur PPI dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pertama, ada tripartit atau musyawarah. Langkah pertama dalam penyelesaian perselisihan adalah mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersepakat. Ini melibatkan pembicaraan, terbuka dan upaya mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak-pihak. Yang kedua itu ada mediasi. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pihak-pihak yang berselisih dapat memutuskan untuk menggunakan mediasi. Dalam mediasi, mediator yang netral dan pelatih yang akan membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkait dan membantu mencapai kesepakatan. Kemudian, yang ketiga konsiliasi. Jika mediasi tidak berhasil, perselisihan dapat dirujuk ke proses konsiliasi. Ini melibatkan penanggung jawab yang diminta oleh pihak ketiga yang biasanya berwenang atau ahli dalam bidang hukum atau organisasi tertentu.
berikut cuplikan UU Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, peraturan hukum industrial yang merupakan kaitan kepentingan antara pekerja buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan kedua belah pihak. Dan yang kedua, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan undang-undangan, perjanjian kerja, peraturan usaha atau perjanjian kerja bersama. Dan yang ketiga, perselisihan peningan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya persesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Berikutnya ada cuplikan UU Nomor 2 Tahun 2004. Yang keempat itu perselisihan PHK. Ada perselisihan yang timbul karena tidak adanya perselisihan pendapat mengenai PHK dan dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir, perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dengan serikat pekerja, serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan. Karena tidak ada yang kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban perserikatan pekerja. Terima kasih. Saja untuk kami. Bila kawan ada yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Lorenza. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi objek daripada perselisihan hubungan industrial? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Eki. Pertanyaan adalah 4 objek PPHI. Yang pertama ada kepentingan, hak, PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan. Itu saja pertanyaan jawaban dari saya. Saya Rimondi. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani. Saya ingin bertanya, kira-kira gimana sih cara penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Melani. Nah, sebelumnya kita kembali ke slide yang alur penyelesaiannya. Nah, di sini tadi ada dijelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, tripartit atau musyawarah. Jadi kita menyelesaikan hubungan ini tanpa ada anggapan dari pihak ketiga. Yang kedua, mediasi. Ini dengan bantuan pihak ketiga. Selanjutnya, konsilisasi. Jika mediasi tidak berhasil, perselisihan dibutuhkan ke proses konsilisasi. Ini melibatkan kedua saudara pihak ketiga. Yang tadi kalau yang mediasi tadi pihak ketiga orang biasa, ini konsilisasi pihak ketiga orang yang berwenang atau aktivis berhukum. Artinya arbitrase, kalau semua langkah-langkah tadi gagal atau tidak dapat menyelesaikan masalah, baru dilanjutkan ke pengadilan. Dari situ saja jawaban dari saya. Apakah ada lagi? Baik ya, dari diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa objek daripada suatu sengketa perselisihan industrial itu ada kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan dua serikat kerja dalam satu perusahaan. Jadi macam mana penyelesaiannya bisa secara negosiasi antara pekerja dengan perusahaan, juga ada mediasi. Di sini ada terlibatan pemerintah, yaitu di Snaker sebagai mediator, atau konsiliasi, yaitu tenaga ahli dalam menyelesaikan hubungan industrial. Dan juga ada yang menempuh jalur arbitrase. Kalau arbitrase ini hanya terhadap perkara sengketa dua serikat kerja dalam suatu perusahaan. Kalau masalah PHK, kepentingan dan hak, arbitrase tidak menanganinya atau menangani.
Selanjutnya, apabila semua ini tidak bisa ditempuh tak bisa juga diselesaikan, maka diambil keputusan untuk melakukan gugatan di pengadilan penyelesaian hukum industrial. Untuk kepentingan dan posisi dua serikat kerja dalam satu perusahaan, itu putusannya final, tidak bisa diajukan kasasi. Tapi kalau untuk hak dan juga PHK untuk bekerja, putusnya tak final, dia bisa diajukan kasasi. Puas dengan putusan pertama, maka akan ditempuh atau upaya hukum lainnya, itu kasasi. Oke, demikian kesimpulan saya terhadap perkuliahan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.